Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan akar akar persamaan kuadrat. Jadi ada tiga cara sebenarnya. Di sini ada cara memfaktorkan, cara melengkapi kuadrat sempurna, dan juga cara rumus kuadratik atau biasa disebut rumus ABC. Nah, untuk video ini kita akan mempelajari dengan cara yang pertama ya, cara memfaktorkan. Nah, sebelum lebih jauh, kalian memahami apa itu memfaktorkan, bisa seperti ini cara memahaminya. Jadi kalau misalnya kita punya angka 15, misalnya gini ya. 15 ini bisa kita uraikan dia menjadi perkalian 3 dan 5. 3 kali 5. Dari bentuk ini juga namanya merupakan pemfaktoran. Jadi kita memfaktorkan 15 ini. Jadi 15 ini bisa diuraikan menjadi perkalian 3 dan 5 atau 3 kali 5 seperti itu. Nah, akan tetapi untuk soal-soal berikutnya ini nanti akan berkaitan juga dengan variabel-variabel. Variabel-variabel. Oke. Agar supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Nah, ingat ya, jadi untuk video ini kita akan mempelajari yaitu cara memfaktorkan. Nah, di sini ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Persamaan kuadrat seperti ini yang diminta adalah menentukan akar-akar penyelesaian. Jadi, yang dicari adalah akar-akar penyelesaiannya. Apa itu akar-akar penyelesaian? Jadi, akar-akar penyelesaiannya sederhananya adalah begini, berapa nilai yang bisa dimasukkan ke dalam nilai x ini, sehingga nilainya adalah 0. Berapa-berapa saja yang nilainya bisa masuk ke dalam nilai x ini sehingga nilainya nanti sama dengan 0. Berapa saja, itu akan kita cari. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Ya, ini adalah konsep dasarnya. Misalnya saya punya AX ya, AX tambah BX gini deh, tambah BX. Nah, di sini ada dua suku yang dimana masing-masing memiliki variabel X. Nah, dengan demikian, ini kita bisa faktorkan dengan menarik keluar X-nya. Karena di sini sama-sama dua suku ini memiliki masing-masing variabel X yang sama ya. Nah, gitu. Jadi X-nya keluar. Nah, kita buat kurung yang di dalamnya isinya adalah A dan B. Nah, kenapa A dan B? Karena X-nya tadi sudah ditarik keluar gitu. Nah, karena perkalian ini pada dasarnya kan kembali ke atas. Coba X kali A. Di sini kan sebenarnya ada kali ya. X kali A itu AX dan X dikali B itu adalah BX. Nah, operasinya ngikut gitu. Oke. Nah, seperti itu contoh dasarnya pemfaktoran bentuk seperti ini. Nah, coba lihat. Di sini kita memiliki 3x pangkat 2 kurang 15x. Di sini ada x pangkat 2, artinya x-nya ada 2 ya. Nah, di sini ada x-nya 1 gitu. Nah, kalau begitu x-nya tidak boleh kita ambil dua-duanya keluar. Tidak boleh x pangkat 2 dikeluarkan karena di sini cuma 1 x-nya. Nah, kita ambil x-nya 1 saja keluar. Berarti di sini sisa 1 x-nya. Dan sedangkan yang di sebelah sini ini kan sudah habis ya, berarti sudah bisa ditulis 1 saja. Kenapa? Karena x kali 1 ya x. Nah, kembali ke sini. Nah, sekarang coba perhatikan koefisiennya. Kita perhatikan koefisiennya. Koefisien di sini ternyata masing-masing bisa dibagi 3. Masing-masing bisa dibagi 3. Nah, artinya kalau saya tarik 3 keluar, nah di sini kan sisa berapa di sini? 1 ya. Nah, karena 3x kali 1x. 1x di sini kalau perkalian sebenarnya tidak usah ditulis. Karena nilainya kalaupun tidak tertulis pasti kita harus sudah tahu bahwa di sini ada nilai 1 ya. 3x kali x itu adalah 3x pangkat 2. Nah, sekarang sudah kembali ke sini kan? Nah, di sini berapa? Supaya menghasilkan 15. Berarti dia harus 5.
Karena 3x kali 5 dapatnya 15. Nah gitu. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Coba perhatikan. 3x kali x itu 3x pangkat 2. 3x kali 5 itu dapat 15x gitu. Oke. Sekarang gini. Ini kan ada perkalian ya. Di sini sebenarnya kan perkalian. 3x kali buka kurung tutup kurung di dalamnya x kurang 5. Nah, anggaplah saya punya A dikali B. A dikali B sama dengan 0. Kalau saya punya angka A dan B sama dengan 0, maka ada kemungkinan dua. Yang pertama boleh jadi A itu yang menjadi 0 atau B itu yang jadi 0. Coba perhatikan. Kalau saya punya A dikali B sama dengan 0, berarti salah satunya harus 0. Apakah itu A yang jadi 0? Kalau 0, A jadi 0, berarti 0 kali B, 0. Kalau B jadi 0, berarti A kali 0 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini anggaplah ini adalah sebagai A, dan ini sebagai B. Artinya 3X sama dengan 0, itu kan? Dan X kurang 5 sama dengan 0, gitu. Nah, sekarang coba logikakan saja. 3 dikali berapa dapat 0? Tentu 3 dikali 0 gitu kan. 3 dikali 0. Nah, terus logikakan coba. X-nya dikurang 5. Berapa nilai X ini sehingga bisa menjadi 0? Pasti nilai X-nya itu harus berapa? Harus 5. Karena hanya 5 dikurang 5 dapat 0. Gitu. Atau biasanya dengan cara matematika yang biasa kalian pakai, X 5 di sini nilainya apa? Negatif. Negatif ini berpindah ke sebelah kanan sama dengan ini sudah di sebelah kanan, maka tandanya sudah berubah jadi positif. Dari negatif menjadi positif, dari positif menjadi negatif gitu. Nah, artinya di sini nilai akar penyelesaiannya ada dua. X berupa 0 dan X atau X-nya sama dengan 5, seperti itu. Ya, silakan diulang-ulang contoh soal ini, video ini kalau misalnya kalian belum terlalu paham. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya agak berbeda, coba perhatikan. Jadi bentuknya AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Syaratnya di sini A sama dengan 1. Perhatikan syaratnya harus A sama dengan 1. Nah, perhatikan. Di sini A ini adalah yang dekat dengan X pangkat 2. Berarti di sini A-nya berapa nih? 1. Kan di sini ada koefisien 1 yang tidak tertulis ya. Berarti A sama dengan 1. Nah, gitu. Kalau begitu kita pakai cara ini karena syaratnya sudah terpenuhi. Tetapi coba lihat apakah bentuknya sudah sama di atas? Sepertinya tidak ya. Kita ubah dulu. Kalau begitu X pangkat 2 dikurang 15 X. Nah, ini minus 14 kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Maka tandanya berubah jadi positif 14. Nah, di sini karena sudah pindah, maka nilainya sisa 0 gitu. Coba lihat bentuknya sudah sama kan? Di atas bentuk persama umumnya sudah sama. Nah, kalau begitu kita bisa tulis seperti ini. A itu 1 dan B itu yang berdekatan dengan X. B itu yang berdekatan dengan X. Tadi yang A itu berdekatan dengan X pangkat 2. B itu bukan 15 tapi negatif 15. Jadi ikut tanda di depannya gitu ya. Nah, sedangkan C-nya di sini adalah 14 karena nilainya di sini positif. Perhatikan ya. Nah, sekarang tugasnya adalah mencari dua angka yang ketika dikalikan dia nilainya adalah 14. Oke. Yang ketika dikali, ingat kalau dikali nilainya adalah si C. Kalau dikali adalah nilainya si C. Berapa saja yang bisa menghasilkan si C? Oh, 14 itu bisa diambil dari 2 kali 7 kan boleh. Bisa juga dari 1 kali bisa juga dari 1 kali 14. Nah, bisa juga minus 1 kali 14. Minus 1 kali minus 14. Boleh ya.
Atau bisa juga negatif 2 kali negatif 7. Nah, boleh seperti itu. Akan tetapi syaratnya adalah harus mendapatkan angka dari kedua ini yang jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 15. Mana nih yang kalau dijumlahkan dapat 15 minus 15? 2 tambah 7, 9. Oh, salah. 1 tambah 14. Nah, salah juga. Yang dicari adalah negatif negatif 15. Di sini. Negatif 1 tambah negatif 14. Nah, betul. Berarti yang digunakan adalah angka negatif 1 dan angka negatif 14. Karena ketika dijumlahkan nilainya adalah negatif 15. Perhatikan baik-baik. Nah, caranya adalah kita coba buat kurung seperti ini. Nah, sekarang di sini ini kita pasang X sesuai di sini X ya. Ini kan X juga. Nah, di sini kan sesuai X. Maka kita kasih di sini X, di sini juga X. Sekarang kita ambil nih angka yang tadi terpilih. Berarti negatif 1 dan negatif 14. Nah, seperti tadi, berarti X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 14 sama dengan 0. Nah, atau X-nya di sini bernilai pindah ke ruas kanan jadi 1. Di sini X-nya pindah ke ruas kanan jadinya 14. Jadi ada 2 nih. X sama dengan 14 atau X sama dengan 1 gitu. Oke? Sudah. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini mirip ya. Tetapi di sini ada syarat ini. Perhatikan syaratnya. Jadi syaratnya di sini ketika ketika A di sini tidak sama dengan 1. Perhatikan, tidak sama dengan 1. Di sini betul. Contoh di sini tidak sama dengan 1. Boleh minus 2, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kita ubah dulu. 2x pangkat 2 kurang 5x gitu kan? Kurang 5x. Nah, di sini 3-nya pindah ke kiri. Kurang jadi negatif ya. Negatif 3 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kita tulis A berapa? A itu 2 kan? Perhatikan posisinya. A itu dekat dengan X pangkat 2. B itu berapa? Negatif 5. Dan C-nya juga negatif 5. Perhatikan baik-baik. Maaf ya, negatif 3. Perhatikan baik-baik. Nah, karena A di sini nilainya tidak sama dengan 1, artinya boleh 2 dan seterusnya. Maka caranya adalah A ini harus dikalikan dengan C. Maka C di sini harus berubah dikali. Dikali ya. 2 dikali negatif 3, berarti negatif 6. Kalau di sini 3, berarti 3 dikali negatif 3. Kalau di sini 4, berarti 4 kali negatif 3. Maka yang sudah digunakan itu adalah yang nilai ini. Nah, ingat yang digunakan itu yang nilai C ini, bukan lagi yang di atas ya. Nah, sekarang ayo kita cari nilai yang kalau 3 dikalikan dapat negatif 6. Perhatikan. Ayo kita cari. Boleh saja kita mengalihkan negatif 2 dan 3 ya. Nah, nilainya kan negatif 6. Boleh juga negatif 3 dikali 2. Boleh juga seperti itu. Atau boleh juga negatif 6 dikali 1. Boleh. Atau 1 dikali negatif 6. Boleh juga seperti itu. Salah. Negatif 1 dikali 6 positif. Boleh seperti itu. Tetapi kita lihat mana yang dari dua bilangan ini ketika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Ayo, ini dijumlahkan berapa? 1. Negatif 3 ditambah 2 dapat berapa? Negatif 1. Negatif 6 ditambah 1 berapa? Ya, betul. Ini nilainya negatif 5. Kalau begitu yang kita ambil adalah yang ini ya. Nah, sekarang kita buka kurung seperti ini. Nah, tadi di video sebelumnya itu adalah yang di dalamnya sini X ya, di sini X, di sini X. Sekarang berubah.
di sini harus berubah menjadi 2x karena di sini kan 2x. Berarti di sini 2x, di sini juga 2x. Nah, coba lihat 2x, 2x. Nah, yang kita ambil yang ini ya, negatif 6 dan positif 1. Positif 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus membagi salah satunya dengan 2. Kenapa? Kita membagi dengan angka yang ada di depan ini. Kalau di sini 3, kita bagi 3. Kalau di sini 4, dibagi 4. Nah, ternyata yang ini bisa dibagi 2 kan? Coba lihat, yang ini bisa kita bagi 2. Berarti 2 dibagi 2, sisa X. Minus 6 bagi 2, sisa 3 atau negatif 3. Yang ini ditulis ulang. 2X tambah 1. Gitu. Nah, artinya kita bisa tulis begini. Seperti tadi, X-nya kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya sama dengan, nih, pindah ke ruas kanan. Berarti sama dengan 3. Nah, di sini juga bisa 2X tambah 1 sama dengan 0. Atau 2X, satunya pindah ke ruas kanan. Berarti menjadi sama dengan negatif 1. Atau X-nya menjadi berapa? Minus 1 per 2. Ini perkalian pindah ke bawah menjadi pembagian. Begitu. Oke, coba lihat. Jadi kita sudah dapat akar-akar penyelesaiannya. Di mana X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif setengah atau negatif 1/2. Oke, saya kira cukup untuk metode untuk memfaktorkan ya. Oke, silakan berlatih-latih lagi dengan worksheet yang sudah disediakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.